Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat perkenan dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul kembali hari ini melalui Zoom di acara public lecture yang 9, bagian dari aktivitas SFD. Untuk hari ini ada narasumber dari rekan kita, dosen dari Fakultas Ekonomi. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars UNJ.
Baik, kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu laporan yang akan disampaikan oleh Pak Agung Premono. Kepada Pak Agung dipersilakan. Terima kasih Bu Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Manajer Project SFD Bapak Jafar Amiruddin, teman-teman tim pengelola beasiswa SFD, ada Pak Dar, Pak Firdaus, Bu Vera, dan Bu Eva sedianya hadir. Bapak Werdi 1 Psikologi yang hadir dalam acara ini. Terima kasih Pak Agung, Bapak Ibu semua. Kami dari pengelola beasiswa pertama mengucap syukur Allah sehingga kita bisa melaksanakan acara ini, di mana kami laporkan pada bulan Februari memang kami sempat vakum, tidak melaksanakan public lecture dengan berbagai pertimbangan. Mudah-mudahan dengan public lecture yang ke-9 pada bulan Maret ini menggugah kita bersama, baik kami dari pengelola maupun dari peserta. Kalau dari pengelola digugahnya supaya cepat turun, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau dari teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kembali, ternyata sudah sekian semester gitu, biasa seperti itu. Pak Jafar, Bapak Ibu yang kami hormati, public lecture ke-9 ini akan diisi oleh Ibu Susi Indriani dari Fakultas Ekonomi yang saat ini sedang menempuh S3 di International Islamic University Malaysia. Ini satu kampus dengan Bu Erika ya, Bu Susi, dan dimoderatori oleh Bu Santi Susanti yang saat ini juga sedang S3 di UIN. Rupanya memang di ekonomi ada kecenderungan akan mendirikan Fakultas Ekonomi Syariah sepertinya ya, di mana Bu Erika sudah meneliti tentang ekonomi perbankan syariah. Ini Bu Susi akan membahas atau mengulas hal yang sangat menjadi sorotan di Indonesia ya. Badan Pengelola Keuangan Haji ini cukup sangat menarik nih buat kami, terutama ini kalau bisa dipublikasikan di umum ini akan lebih menarik ini Bu Susi, kalau memang ini menjadi kebijakan yang akan dikonsumsi oleh publik, artinya itu akan pasti menjadi sorotan banyak pihak. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang dapat membawa kebaikan bagi kita semua umumnya dan khususnya Badan Pengelola Haji yang saat ini mungkin banyak sorotan dari berbagai pihak, seperti yang Ibu Susi sampaikan di rangkumannya adalah memang sangat rendah akuntabilitasnya, kira-kira kepercayaan publiknya masih sangat rendah. Mudah analisis Bu Susi akan membuat makin lebih baik lagi. Begitupun Bu Santi yang S3 juga sedang menelaah tentang Islam juga ini ya Bu Santi ya, di UIN ya, perbankan Islam apa ya? Syariah. Syariah juga. Jadi tapi nanti paling diinikannya ke akuntansi syariah juga. Iya. Bapak Ibu, mudah-mudahan langkah bersama ini akan menjadi langkah yang baik untuk kita semua, baik yang saat ini sedang menempuh studi maupun kami sebagai pengelola, supaya saling meningkatkan layanan lah ya. Kami di sisi pengelola juga akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi dan melayani Bapak Ibu semua, dan dari sisi penerima beasiswa juga akan semakin termotivasi sehingga akan selesai tepat waktu. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kami habis setelah ini mohon perkenan Pak Jafar sebagai manajer proyek FFD juga mewakili Pak WR1 untuk bisa memberikan arahan dan perkenannya membuka acara ini secara resmi. Saya kira itu tanpa berpanjang kata, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh manajer SFD Bapak Jafar Amiruddin sekaligus membuka acara public lecture yang ke-9. Pada Pak Jafar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera semua. Yang saya hormati Pak Agung dan jajaran tim pengelola beasiswa dan pelatihan, kemudian teman-teman semua, para dosen, penerima beasiswa SFD UNJ Project, kemudian Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir di dalam acara public lecture ini, dan juga para hadirin sekalian yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, bisa hadir dalam acara public lecture yang ke-9 ini. Pertama-tama tentu saya sampaikan terima kasih kepada narasumber dan moderator Mbak Susi Indriani dan Santi Susanti yang bersedia untuk mengisi acara public lecture malam ini. Tadi disampaikan oleh Pak Agung, memang karena lain dan sesuatu hal pada bulan Februari sempat kosong untuk acara public lecture ini. Mungkin yang kuliah lagi pusing dengan kuliahnya, yang sedang mendapatkan tugas tambahan banyak sekali rencana dan target yang membebani di tahun 2022. Termasuk di kami di PAIU juga pada Februari Maret ini memang luar biasa kesibukan di kami. Tapi tentu ini tidak menyurutkan kami di PAIU dan juga saya rasa para pimpinan UNJ untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab khususnya di dalam SFD Project ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tadi harapan yang disampaikan oleh Pak Agung, public lecture ini bisa menjadi media untuk memberikan kontribusi bagi berbagai hal. Tentu yang pertama pencerahan bagi kita semua terhadap masalah-masalah yang sedang dikupas atau diteliti oleh teman-teman semua yang sedang studi S3. Yang kedua, syukur-syukur juga melalui public lecture ini terbangun satu diskursus atau satu diskusi publik yang sehat sehingga memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah yang kita hadapi bersama. Nah, saya berharap tentu dengan topik-topik yang aktual, terutama tadi sudah disinggung oleh Pak Agung, topik tentang haji ini topik yang tidak pernah sepi dari pembicaraan, karena memang karena mayoritas orang Indonesia ini Muslim dan juga termasuk jamaah hajinya yang paling besar mungkin di dunia itu, sehingga cukup dalam tanda petik seksi untuk membahas masalah haji ini. Dan tentu Mbak Susi Indriani bisa mendalami lebih jauh, dan siapa tahu begitu ya pemerintah tertarik dengan konsep dan kajian yang didalami oleh Bu Susi Indriani ini. Terlepas dari berbagai hal yang terkait dengan program beasiswa, saya selaku manajer project di SFD UNJ Project ini menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama warga UNJ, bahwa pembangunan kampus kita untuk civil work ini alhamdulillah sudah bisa dimulai pelaksanaan konstruksinya. Groundbreaking kita laksanakan tanggal 14 Maret kemarin, dan dalam forum ini kami memohon doa dan restu dari para warga UNJ supaya proses pembangunan ini berjalan dengan lancar, sukses, dan selamat begitu ya, memenuhi ketentuan aturan yang ada. Nah, keberhasilan pembangunan ini tentu bisa menjadi modal bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang sedang studi. Ketika nanti selesai studi, sarana prasarana yang dibangun di dalam proyek SFD ini bisa menjadi media atau sarana yang akan mendukung bagi pengembangan studi lebih hebat lagi atau lebih maju lagi di kampus kita yang tercinta.
mewakili Profesor Dr. Suyono, Wakil Rektor 1 UNJ, saya membuka acara ini. Mudah-mudahan kegiatan public lecture yang ke-9 ini lancar, sukses, dan membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami selaku PAIU dan juga tim pengelola beasiswa. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jafar atas pembukaannya. Kemudian sebelum kita mulai acara paparan dari narasumber, marilah kita sejenak untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Firdaus. Kepada Pak Firdaus, persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, marilah sejenak kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya acara ini mendapatkan kelancaran, keridhaan dan juga keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahim, kami berkumpul pada malam hari ini dalam rangka public lecture yang diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan Saudi Fund for Development. Kami seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat mulia Allah, memohon perlindungan dan juga keselamatan dengan rahmat-Mu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq. Ya Allah, ya alim, kami bermohon kepadamu keselamatan agama, keselamatan jasmani, bertambahnya kami bermohon kepadamu, semoga kami mendapatkan pertambahan pengetahuan serta keberkahan dalam rezeki. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rabbana, kami bermohon kepadamu akan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, jadikanlah kegiatan kami pada malam hari ini majelis ilmu yang Engkau ridhai, yang Engkau berkahi, sebagai majelis ilmu yang akan meningkatkan pengetahuan dan juga berkahilah kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah. Ya Allah, ya Karim, bukakanlah pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu nikmat, pintu rizki. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqna min ba'dihi hadha tafarruqan ma'suman. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus. Selanjutnya kita menginjak ke acara utama, yaitu public lecture. Kali ini temanya Accountability in Hajj Fund Management in Indonesia, yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Indriani MSAK. Beliau adalah dosen Prodi Pendidikan Ekonomi,
konsentrasi pendidikan akuntansi di Fakultas Ekonomi UNJ. Saat ini beliau sedang menempuh S3 di program Accounting, Kuliah Economics, Management and Science di International Islamic University Malaysia. Untuk acara hari ini akan dipandu oleh moderator Ibu Santi Susanti SPD MAK. Beliau adalah dosen Prodi Pendidikan Ekonomi FEUNJ, konsentrasi pendidikan akuntansi, yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Prodi Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Bu Susi dan Bu Santi, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Vera Kurniadewi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pengelola SFD, Pak Jafar Amiruddin, kemudian Pengelola Beasiswa, Pak Agung Pramono, dan Pak Firdaus Fazli. Juga saya sampaikan terima kasih dan hormat kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi UNJ. Kebetulan hari ini berkesempatan hadir Bapak Ari Sabtono. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua juga yang mau, dan juga ada banyak-banyak teman dari Prodi yang bisa hadir. Alhamdulillah malam-malam mau menyempatkan diri melihat membahas tentang akuntabilitas dana haji. Baik, saya perkenalkan dulu Bu Susi Indriani ya. Kalau di FE itu ada 3 orang yang namanya hampir sama-sama. Jadi kalau digabung itu bisa semua 3 nama tersebut ya. Karena mahasiswa juga sering banget salah gitu ya. Antara Bu Susi, Bu Santi, dan Bu Susan. Jadi kalau mau disebut 3-3-nya, Susi Susanti. Yang dapat 3 semuanya ya. Oke, Bu Susi sekarang Bu Susi itu ada di Prodi Pendidikan Ekonomi sama dengan saya, konsentrasi pendidikan akuntansi. Beliau kuliah di accounting, jurusannya accounting, kuliah Economics, Management and Science IAIUM, dan presentasi kali ini tentang Accountability and Husband Management in Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah bagaimana momentum kepercayaan terhadap pemegang dana haji yang saat ini dipegang oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, ya, terutama memang terkait dengan adanya penundaan ya, dengan adanya pandemik selama tahun 2020 dan 2021, sehingga menyebabkan dana haji semakin menumpuk ya di dalam BPKH. Kemudian juga ada lagi istilahnya saat ini masa tunggu haji itu sampai 25 tahun. Jadi kalau misalnya ada minimal usia daftar itu 12 tahun, jadi dia akan berangkat 25 tahun kemudian untuk berangkat haji gitu ya, seperti itu. Itu berarti masa waktu 25 tahun itu dana tersimpan di badan BPKH ini menjadi hal yang patut kita pertanyakan ya, dengan 25 tahun masa. Jadi kalau misalnya kalau orang akuntansi bilang di deposito kan jadi berapa tuh ya 25 tahun kemudian. Nah, saat ini jadi itulah menjadi timbul pertanyaan tentang akuntabilitas ya, dan tantangan yang paling signifikan karena memang Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai umat Islam yang terbanyak ya, maka antriannya paling banyak mungkin ya untuk pergi ke haji. Nah, bagaimana pengelola haji itu bisa menyajikan akuntabilitas kepada publik? Kita akan melihat sampai sejauh mana penelitian Bu Susi ini bisa mampu memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas dari BPKH. Semoga dengan penelitian nanti, insya Allah bisa memberikan pencerahan kepada BPKH juga. Terima kasih, Bu Susi. Mungkin kesempatannya dipersilakan untuk menyajikan proposalnya. Suaranya belum terdengar. Kayaknya itu mic-nya belum, Mbak.
Atau langsung dari laptop aja bisa? Kayaknya mungkin suaranya tadi. Kayaknya langsung dari laptop aja. Headsetnya mungkin error. Headsetnya kayaknya bermasalah. Langsung dari laptop. Sudah kedengaran? Kedengeran, Mbak? Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam dan terima kasih sekali lagi pertama-tama yang akan saya ucapkan kepada Bapak Jafar Amiruddin selaku manajer proyek SFD UNJ, kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Suyono, Dekan Fakultas Ekonomi UNJ Bapak Aris Sabtono, Bapak Dr. Aris Sabtono, dan Prof. Dedi Arwana selaku spesialis bidang akademik SFD UNJ yang insya Allah nanti akan berpartisipasi di dalam kegiatan ini, terutama sekali juga kepada seluruh tim SFD UNJ, Pak Agung, Pak Firdaus, Bu Eva, Bu Vera, dan yang lain-lain, Mbak Farah, atas langgarannya acara ini. Kemudian juga terutama sekali terima kasih atas kedatangan dan keluangan sahabat, teman, kolega, dan hadirin semua yang datang dan ikut menghadiri acara sharing topik penelitian yang dibiayai oleh SFD UNJ yang saya pakai untuk proses tesis S3 saya. Jadi saya berulang kali remind kepada diri saya sendiri pada saat disodori sama Bu Erika juga untuk menjadi narasumber pada public lecture ke-9 ini bahwa ini adalah sharing session atas topik yang sedang saya tempuh, yang mudah-mudahan semoga seperti tadi Pak Agung dan Pak Jafar ucapkan di awal pertemuan, bahwa mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi kita semua, membawa sesuatu hal yang menjadi kemaslahatan lah untuk bersama. Intinya adalah terima kasih atas perhatian dan support kepada saya. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan mulai dengan sharing topik penelitian tentang akuntabilitas dana haji yang sedang saya tekuni, dan mudah-mudahan mohon doanya agar bisa finish begitu. Jadi untuk lebih lanjutnya ya kita mulai dengan membahas materi yang akan kita perbincangkan. Mohon jelaskah yang di-share? Sudah terlihat. Alhamdulillah. Oke. Jadi topik yang akan saya ambil sebagai riset saya dalam S3 adalah mengenai akuntabilitas dana haji, akuntabilitas dana haji di Indonesia. Sebenarnya kalau ngomongin akuntabilitas secara umum gitu ya, orang kadang-kadang mengaitkannya sama akuntansi atau ekonomi gitu. Tapi sesungguhnya sebenarnya akuntabilitas itu dekat sekali gitu dengan kehidupan kita gitu. Bahkan kita sebagai umat muslim gitu, di dalam surat Al-Mudatsir itu jelas-jelas dibilang bahwa setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang telah dilakukannya. Jadi akuntabilitas itu nggak selalu terkait dengan akuntansi, tapi lebih ke arah daily lives kita sebagai muslim. Kemudian kalau secara akuntansi benar gitu, saya mengutip dari penelitiannya Diane Klein di tahun 1987, bahwa kalau kita ngomongin akuntabilitas, itu adalah menjelaskan tentang siapa yang akan bertanggung jawab dan kepada siapa dia harus bertanggung jawab.
Nah, jadi pengertian akuntabilitas secara akuntansi seperti si DN Klein ini, sedangkan akuntabilitas secara general itu sebenarnya sangat sangat dekat dengan kehidupan umat Muslim. Terus kenapa topik ini? Alhamdulillah memang benar seperti tadi dijelaskan oleh Pak Agung dan Pak Jafar bahwa topik ini sangat seksi gitu. Kenapa? Sebenarnya waktu ambil topik ini saya tidak memikirkan terlalu detail gitu. Hanya cuma pikir gini, apa yang menjadi karakter Indonesia? Saya harus ambil sesuatu yang karakter Indonesia. Sebenarnya saya sudah ambil topik lain, tapi karena sesuatu hal saya tidak continue, saya coba cari topik lain. Terus saya tertarik dengan, oh ya Indonesia ini terkenal dengan Muslim terbesar di dunia. Yaitu tadi seperti telah Pak Jafar dan Pak Agung tadi cerita bahwa otomatis kita punya Muslim terbesar di dunia dan tentu saja setiap Muslim itu kan pasti punya keinginan naik haji. Nah, secara statistik ada 230 juta umat Muslim yang sangat ingin pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, ya. Dan pada kenyataannya tiap tahun dananya itu terus meningkat, dana haji ini terus meningkat. Kenapa? Karena setiap orang itu ingin pergi haji itu nambah terus, bayar terus, sedangkan kuota untuk berangkat itu sangat terbatas. Sehingga mau nggak mau, dana akan numpuk, orang juga akan numpuk untuk pergi haji. Seperti tadi Bu Santi bilang bahwa mau pergi haji itu 25 tahun. Ya mungkin kalau di daerah Jawa ya. Tapi kalau kita lari ke Sulawesi, masa tunggu haji itu sampai 40 tahun. Saking banyaknya orang yang ingin pergi naik haji. Jadi ya terbayang bagaimana besarnya dana haji yang mungkin terkumpul dari keinginan besar umat Muslim itu. Nah, sayangnya pengelolaan dana haji itu berkaitan erat gitu dengan kurangnya transparansi, korupsi, dan isu-isu hal-hal yang tadi gitu. Artinya apa? Sebenarnya untuk orang awam, kadang-kadang kita mengabaikan itu semua. Selama kita tuh pengen naik haji, kapan saya jatahnya turun ya? Kapan saya bisa naik haji? Pokoknya saya daftar dulu, terus tunggu aja dah. Selebihnya, sebagian orang, bahkan mungkin saya gitu, juga nggak terlalu ambil peduli gitu, bagaimana dana saya gitu ya. Apalagi mungkin orang-orang yang sudah tua yang ingin sekali pergi haji, dia nggak memperdulikan lagi sebenarnya uangnya mengendap atau apa gitu ya. Dia nggak terlalu, dia pikir itu nggak boleh, urusan agama tuh nggak boleh dipertanyakan sekeras itu istilahnya. Ya. Tapi pada kenyataannya memang dana yang tertimbun semakin besar ini akan meningkatkan kebutuhan akuntabilitas publik. Nah, jadi mau nggak mau, masalah ini memang menjadi sangat-sangat menarik untuk dibahas. Nah, kurang lebih itulah yang menjadi latar belakang kenapa topik ini saya ambil sebagai riset yang akan saya tekuni. Gitu. Nah, kemudian fenomena berikutnya adalah sebenarnya saya sendiri mungkin nggak akan ngeh gitu bagaimana tentang pengelolaan dana haji, tapi ada satu fenomena yang menarik bahwa akhir-akhir ini lately gitu ada suatu bukan pertunjukan ya, suatu informasi yang ditujukan kepada publik secara intens oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang baru saja dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pada tahun 2018. Secara official dia berdiri tahun 2018, tapi Pak Presiden Jokowi baru mengaktifkannya itu, Jadi dasar BPKH berdiri itu adalah Undang-Undang tahun 2014. Undang-Undang Nomor 34 2014 tentang reformasi pengelolaan dana haji. Tapi undang-undang ini baru diaktifkan di tahun 2017 dengan dekret presiden dari Pak Jokowi nomor 74 tahun 2017. Jadi undang-undang ini bisa aktif karena dekret ini. Dengan ditunjuknya pengelola profesional BPKH untuk melakukan reformasi pengelolaan dana haji. Apa sih reformasinya? Reformasinya itu dengan membagi pengelolaan itu terpisah. Dulu tuh semua satu pintu di Departemen Agama. Nah, sejak 2018 dipisah nih. Bagaimana kalau
bukan bagaimana dipisah, MORA itu pelaksanaan operasional hajinya, sedangkan untuk keuangan dan pengelolaannya langsung oleh BPKH. Jadi antara uang sama kegiatan berhajinya itu dipisah. Nah, sejak tahun 2018. Nah, fenomena berikutnya adalah ternyata memang sejak BPKH berdiri, ya kan ada spirit untuk reformasi tuh ya. Memang BPKH menunjukkan perilaku akuntabilitas melalui official medianya di www.bpkh.go.id. Apa aja sih informasinya? Informasinya sebenarnya banyak sekali gitu. Tapi sebenarnya yang mungkin kritikal atau mungkin penting banget gitu, yang mungkin kita nggak pernah dengar selama pengelolaan haji di Indonesia adalah di sana kita bisa menentukan berapa sih return dari investasi dana haji yang dikelola oleh pemegang dana tersebut. Jadi di sini jelas nih dari tahun 2017, 2018, ya pokoknya dana-dana ini berapa sih besaran subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, berapa sih return yang dibagikan kepada jamaah. Nah, informasi-informasi tersebut bisa diakses secara publik oleh masyarakat umum. Nah, ini nggak pernah ada nih dalam masa Kementerian Agama gitu. Jadi pada masa Kementerian Agama sebelum BPKH, dana haji ini menurut penelitiannya Nur Sanita tahun 2019 dikelola dengan pola pengelolaan ta'awun. Ta'awun ini artinya saling tolong-menolong antar jamaah. Nah, jadi pola ta'awun inilah yang menjadi excuse atau alasan minimnya transparansi selama ini pada saat Kementerian Agama. Nah, ini menurut literatur faktanya adalah seperti ini fenomenanya. Nah, kemudian fenomena yang ada ini sebenarnya didukung gitu secara literatur gitu. Jadi di sini ada penelitian dari Muniza dan kawan-kawan di tahun 2018 bahwa memang untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Maldives, memang akuntabilitas itu menjadi tantangan terbesar ya untuk pengelolaan dana haji. Kemudian perilaku penyajian di dalam web base juga diungkap sama Bu Fens dan kawan-kawan di tahun 2014 bahwa memang web base itu atau informasi berbasis web itu memang dianggap sebagai tempat untuk merepresentasikan bagaimana mereka melakukan pengelolaan. Dan beberapa literatur, banyak sekali literatur secara konsisten menyatakan bahwa memang pendekatan perilaku akuntabilitas ini dapat dianggap sebagai hubungan sosial atau suatu mekanisme di mana suatu organisasi itu melakukan pertanggungjawaban. Nah, jadi dasar-dasar ilmiah literatur inilah yang menjadi dasar pendukung untuk fenomena dan gap yang terjadi atas fenomena dana haji itu. Nah, kita lanjut kemudian itu secara tuntutan background atau latar belakang. Nah, ditambah lagi sebenarnya yang menjadi faktor utama adalah isu-isu terhadap BPKH sebagai pemegang dana haji yang sejak 2018 ditunjuk untuk mengelola dana haji secara profesional. Nah, isunya apa saja? Di sini saya bersama supervisor gitu ya, mengindikasikan ada 3 poin utama gitu yang menjadi isu BPKH. Pertama adalah bahwa angka-angka terkait kinerja keuangan sebenarnya itu nggak menarik sama sekali gitu bagi publik, terutama mungkin dalam hal ini jemaah gitu. Kenapa? Kita bisa lihat datanya nih di sini dari Traffic Overview webnya BPKH bahwa dari 230 juta orang yang pengen pergi ke haji atau mungkin sudah terdaftar sebagai jemaah tunggu, yang cuman ngecek itu cuma segini 10.528. Jadi memang porsinya sangat kecil kepada orang-orang yang mungkin bisa mengakses informasi tersebut sangat kecil porsinya gitu. Nah, kenapa begitu? Didukung lagi nih sama penelitian dari si O'Neill ini bahwa katanya memang laporan keuangan dan kinerja keuangan itu dianggap terlalu kompleks atau terlalu sulit sehingga banyak pihak itu mengabaikan dan mungkin saja melewatkan informasi yang disajikan gitu. Jadi mungkin sebenarnya bukannya nggak bermanfaat ya, tapi untuk sebagian besar orang perlu effort atau perlu usaha untuk memahami apa yang disajikan gitu. Jadi ini dianggap sebagai isu utama karena sebenarnya BPKH sudah melakukan
akuntabilitas, perilaku akuntabilitas gitu. Nah, isu yang kedua adalah adanya pembagian return dana haji itu yang tidak seimbang antara jemaah tuhu dan jemaah yang akan berangkat. Jadi sejak dulu gitu dari kita dari awal tahun 50-an ada program haji ini yang selalu mendapatkan porsi keuntungan atas pengelolaan dana haji adalah jemaah yang akan berangkat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk subsidi atas dana yang harus dikeluarkan. Tapi jemaah tunggu yang mungkin tunggunya sekarang ini sampai 40 tahun bagi orang Sulawesi, itu nggak pernah menikmati gitu dari tahun dulu ya. Nah, sejak kapan dua jemaah ini sama-sama menikmati hasil return dari pengelolaan dana hajinya? Sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018, nah, jemaah tunggu nih dapat nih porsi dari return atas investasinya. Tapi porsinya masih kecil sekali dibandingkan jemaah yang akan berangkat. Jadi memang ada unequal distribution untuk jemaah haji. Sebenarnya kan secara umum bahwa setiap orang yang menjadi jemaah dan dananya dikelola, dia berhak dong atas dana yang dikelola tersebut. Nah, isunya adalah sampai saat ini masih ada ketidakseimbangan pembagian return terhadap dua kategori jemaah ini. Isu yang ketiga adalah trust mungkin underlying factor-nya ya yang secara sosial terjadi adalah rendahnya trust kepada BPKH. Kenapa rendah? Ya itu tadi seperti sudah dijelaskan di depan bahwa banyak sekali momentum bahwa jadinya masyarakat Indonesia pada umumnya atau publik pada umumnya menganggap pemegang dana haji ini nggak terlalu punya apa ya, tidak terlalu positif lah gitu ya. Kenapa ya? Dari sejarahnya memang ada kasus korupsi, ada transparansi, kurangnya informasi, banyak hal yang memang mau nggak mau menjadikan penyebab rendahnya citra dari pemegang atau pengelola dana haji sebelumnya. Dan mungkin BPKH sebagai pemegang dana baru juga masih dipertanyakan gitu, apalagi sekarang ada pandemi COVID nih. Nah, jadi akan ada nih, kayaknya 2022 juga bisa jadi nggak jadi berangkat. Jadi akan ada 2020, 2021, dan 2022 antrian yang terus menumpuk dan tidak pergi haji. Dan itu pasti akan isu kenapa itu pasti akan dialamatkan kepada pemegang dana haji gitu. Jadi beberapa isu ini menjadi faktor utama yang membuat ini menjadi semakin menarik. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut gitu ya, intinya adalah riset ini bertujuan untuk memahami bagaimana sih hubungan akuntabilitas yang terjadi di BPKH dalam memenuhi kebutuhan para stakeholder-nya, terutama dalam hal ini adalah stakeholder publik ya. Nah, jadi muncul ada 3 tujuan gitu untuk memudahkan. Pertama, mengidentifikasi siapa pihak-pihak utama yang berkepentingan terhadap akuntabilitas di BPKH. Kedua adalah untuk mengeksplor ya, bisa jadi ya, bagaimana kewajiban dan tanggung jawab akuntabilitas itu dilaksanakan. Bagaimana sih proses menyajikannya gitu, akuntabilitas tersebut. Dan yang ketiga adalah mencari penyebab kenapa prosesnya itu yang terjadi gitu. Intinya sih itu kurang lebih. Kemudian kita beralih secara teoretikal, secara konsep akuntabilitas yang dipakai, saya kutip dari Wilmot tahun 96, bahwa akuntabilitas itu adalah suatu proses yang kontinu. Jadi membuat dan memberikan pertanggungjawaban kepada pihak lain dan kepada diri sendiri tentang siapa kita dan apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya konsep akuntabilitas itu adalah memang ini. Kemudian konsep berikutnya adalah bahwa sebagai agen pemerintah gitu, organisasi di bawah pemerintah, walaupun dia independen ya, jadi ini masuknya ke ranah akuntabilitas publik gitu. Jadi di sini ada dari penelitian Lauhlin sama Ryan and Walsh bahwa tipikal atau jenis akuntabilitas, hubungan akuntabilitas pada organisasi publik itu adalah gabungan dari hierarki, manajerial, dan politikal. Dan ini
umumnya dikenal sebagai akuntabilitas publik gitu. Dan juga memang dianggap bahwa akuntabilitas publik ini adalah alat yang paling sering digunakan oleh pemerintah untuk membuat diri mereka akuntabel gitu. Jadi dasarnya ini. Kemudian ini sudah saya coba memberikan narasi bagaimana mekanisme akuntabilitas di BPKH sesuai dengan teori-teori tentang akuntabilitas. Nah, jadi saya ambil dari Buffen tahun 2007 tentang akuntabilitas konsep yang mungkin saya pikir gitu, saya propose atau saya ajukan bisa menjelaskan bagaimana akuntabilitas di BPKH. Jadi di sini ada 3 fase. Fase pertama itu adalah informasi, fase kedua itu adalah diskusi antara siapa. Jadi informasi itu adalah yang memberi tanggung jawab, memberikan informasi kepada yang diberi tanggung jawab. Kemudian yang diberi tanggung jawab akan berdiskusi atau mempertanggungjawabkan kepada pihak. Nah, dalam hal ini kalau BPKH kan diberikan oleh presiden, tapi kan nggak mungkin BPKH intensif terhadap presiden. Jadi presiden akan diwakili oleh berbagai forum yang merupakan kepanjangan tangannya untuk melakukan semacam permintaan pertanggungjawaban kepada BPKH. Ini adalah tahap diskusi. Tahap ketiga adalah tahap argumen dan keputusan. Jadi manakala dia sudah memberikan pertanggungjawaban kepada si pemberi amanah, maka nanti pertanggungjawabannya itu bisa ada argumen. Nanti akan ada result yang bisa berupa informal atau formal, baik reward atau punishment gitu. Nah, ini tadi ilustrasi tadi di gambar tadi. Kemudian juga berdasarkan semua narasi informasi yang saya dapat, saya juga mempropose atau menawarkan bagaimana posisi BPKH dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap BPKH, berkepentingan terhadap akuntabilitas BPKH, baik secara sosial, secara hierarki, secara politik, secara manajerial. Jadi secara hubungannya itu beda-beda gitu. Jadi inilah yang saya tawarkan. Nah, ini adalah konsep yang saya tawarkan. Nah, jadi ini konsep yang di atas ini akan menjawab objektif nomor 1 dan objektif nomor 2. Kemudian untuk objektif nomor 3, mengapa gitu, mungkin akan dieksplor melalui ini. Tabel ini adalah deskripsi dari tangga hierarki dari Stewart tahun 1984. Memang udah lama sekali, tapi merupakan fenomenal gitu temuannya gitu. Jadi masih cukup relevan untuk bisa mendeskripsikan bagaimana fase hierarki dalam suatu pemerintahan itu ada level-levelnya. Jadi hasil diskusi dengan supervisor adalah kita akan melihatnya melalui ini gitu. Kemudian lanjut, bagaimana sih menjawab objektif tadi yang secara teoritis sudah didukung gitu. Jadi saya menggunakan pendekatan kualitatif, di mana kualitatif ini memang untuk menjelaskan ilmu-ilmu sosial ya terkait dengan how and why gitu. Jadi pendekatannya kan biasanya kuanti gitu, tapi yang ini kita melihatnya secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan interpretif. Nah, gimana cara ngambil datanya? Ngambil datanya adalah dengan melakukan open-ended interview, terus merancang satu set pertanyaan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan objektif di masalah sebelumnya, di poin sebelumnya, kemudian mengumpulkan data-data, baik data dokumen, data lain yang terkait dengan masalah tersebut beserta data dari interview, kemudian mencoba membaca atau menginterpretasikan semua informasi tersebut. Gitu. Nanti sampelnya dari internal BPKH dan ada juga dari beberapa dari BPKH untuk mengkonfirmasi bagaimana proses itu terjadi. Mungkin alat ujinya bisa NPFO atau Atlas. Ini juga nanti masih saya juga masih banyak belajar nih bagaimana kualitatif. Jadi sebenarnya memang kayaknya memang S3 itu
life journey itu benar-benar life journey sih. Jadi ya memang semuanya masih berjalan. Jadi saya benar-benar mengapresiasi semua saran dan masukan yang mungkin bisa saya terima malam ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Bu Susi Indriani. Alhamdulillah kita sudah melihat sharing dari Bu Susi. Silakan bagi yang mau memberikan masukan atau pertanyaan, ya Isya, pertanyaan yang masih merupakan tanda tanya bagi yang lain yang mungkin belum tahu apa itu BPKH, apa itu akuntabilitas, silakan. Boleh resen atau boleh tulis di chat. Ya. Kalau saya melihat memang silakan Pak Firdaus. Terima kasih Bu Santi. Mohon izin mau sedikit ada hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, terima kasih Bu Susi, paparannya sangat menarik, topiknya sangat luar biasa. Ini salah satu topik yang memang kalau nanti selesai itu akan sangat bermanfaat ya, harapannya juga untuk semua pihak yang terkait gitu. Mendengar tadi paparan di awal ada hal yang menggelitik gitu Bu. Kan Bu Susi mengatakan bahwa akuntabilitas BPKH Pak. Ya ini kan dianggap rendah begitu ya, dianggap rendah. Tadi ada beberapa fakta yang diungkapkan. Saya cuma berpikir supaya nanti mungkin ini terlihat lebih kuat begitu argumennya, mungkin nggak ada semacam pembanding juga lembaga lain di negara lain, entah negara yang mayoritas Muslim juga atau negara yang tidak bahkan begitu ya. Bagaimana lembaga yang mengelola haji ini juga gitu loh? Apakah akuntabilitasnya sama juga dipertanyakan begitu? Atau misalnya saya bertanya-tanya juga, apakah ada tren di negara yang mayoritas Muslim dipertanyakan, yang tidak malah mungkin tidak dipertanyakan begitu? Nah itu juga kan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Karena saya ingat dulu salah satu kawan waktu kuliah di Australia itu dia ambil satu kesempatan yang sangat bagus begitu. Jadi mumpung kuliah di Australia, daftar haji 1 bulan langsung berangkat katanya waktu itu. Jadi nggak perlu 20 tahun lebih begitu ya. Itu salah satu yang saya sesali juga sebetulnya gitu kan, kenapa nggak diambil kesempatan itu. Nah menurut saya ini menjadi pengantar yang cukup penting untuk melihat tren gitu ya, secara global. Dan tren itu nanti kan mungkin akan dapat menguatkan kajian ini, dan di dalam benak saya nanti saya berpikir bahwa misalnya kajian Bu Susi yang spesifik di Indonesia, di mana Indonesia adalah negara mayoritas Muslim ya di dunia ya, bahkan kalau dari segi jumlah itu mengalahkan katanya populasi Muslim di negara Timur Tengah gitu. Ini akan sangat menarik begitu. Mohon pencerahannya Bu Susi ya. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih Pak Firdaus Wazi. Bu Susi, apakah mau menjawab dulu atau ditampung dulu pertanyaannya? Boleh dijawab dulu Bu Santi. Boleh. Silakan. Iya, terima kasih banyak Pak Firdaus. Jadi sebenarnya benar banget gitu maksudnya Pak Firdaus tuh, memang harus ada benchmarking sih bagaimana pengelolaan haji yang secara profesional yang dikelola oleh BPKH ini sebenarnya bisa kita secara kasarnya sebenarnya bukan evaluatif ya, tapi paling tidak kita bisa melakukan semacam penilaian gitu ya Pak, secara umum ya Pak ya. Jadi memang pada awalnya itu diskusi dengan supervisor gitu ya, jelas-jelas memang kita dari topik besar gitu Pak.
Tapi memang saran dari supervisor itu memang kita harus mengecilkan karena memang harus spesifik gitu. Jadi mungkin itu memang kami bahas gitu bahwa kita akan melakukan bandingnya itu tabung haji Pak di Malaysia, karena tabung haji di Malaysia ini sudah memberikan kontribusi yang sangat lumayan, yang sangat bukan lumayan lagi ya Pak, yang sangat baik selama ini kepada jemaah di Malaysia dengan porsi subsidinya sama bagaimana setiap jemaah itu memang sudah mendapatkan. Jadi kalau dia nabung haji gitu Pak, dalam masa tunggunya dia akan menerima bunga semacam dia menabung. Sementara bagi kita orang Indonesia baru sejak 2018 Pak. Jadi memang gap-nya itu secara fakta dan fenomena memang gap-nya jauh gitu. Cuman memang itu nggak dijadikan sebagai patokan juga, mengingat secara haji dalam tiap-tiap negara akan sangat berbeda, tapi memang sudah dinyatakan secara literatur bahwa proses pengelolaan dana haji di negara berkembang itu memang jadi batu sandungan yang besar gitu Pak Firdaus. Tapi ini memang masukan ini menjadi salah satu masukan saya juga untuk perbaikan saya ke depan. Makasih banyak Pak Firdaus. Terima kasih Bu Susi. Mungkin Bu Erika, silakan. Makasih Mbak Santi. Untuk Mbak Susi, pertama saya ucapkan selamat. Selamat pastinya untuk membuat riset ini sangat menarik, itu effortnya sangat besar dengan segala perintilannya gitu. Jadi saya kalau ada yang udah presentasi ini udah ikut lega gitu rasanya. Walaupun urusan saya sendiri nggak lega-lega gitu. Tapi rasanya ngelihat orang udah sampai titik dia sampai udah sampai di sini, wah udah ikut seneng lah gitu kita karena alhamdulillah ya, saya juga makasih nih dengan adanya acara public lecture kan kita bisa saling sharing gitu. Selamat, topiknya menarik dan saya bukan mau komen sih ya, maksudnya kita kan sama-sama belajar ya, tapi penelitian Mbak Susi novelty-nya juga tinggi gitu ya, kalau sampai bisa menjawab riset question yang 3 itu, kemudian itu pasti sangat punya banyak kontribusi yang baik gitu untuk BPKH. Kebetulan saya juga punya beberapa kerjasama nih sama BPKH. Jadi bukan orang BPKH ya, tapi karena sering berhubungan dengan BPKH. Mungkin saya nggak banyak nanya, cuma sedikit mengingatkan aja sama Mbak Susi. Tadi ngelihat di beberapa slide mungkin agak ada yang, oh ini Mbak Susi harus lebih menegaskan lagi, karena selalu BPKH itu selalu menegaskan bahwa mereka mulainya bukan dari haji yang dulu gitu ya Mbak Susi ya. Jadi dia mulainya dari 2018 kan. 2018 ya? Jadi seperti tadi Mbak Susi mengeluarkan isu-isu corruption gitu-gitu, pasti BPKH-nya nggak mau terima tuh. Gitu, karena isu itu seolah-olah jadi, wah orang saya mau ngebenerin pengelolaan haji gitu ya. Nah kemudian saya ngingetin lagi akadnya. Saya nggak tahu tadi agak miss ya, soalnya saya sambil meeting juga di sebelah. Akadnya tadi kan Mbak Susi bilang akad dari waktu dikelola oleh Kemenak itu pakai tahun. Ya, kalau yang sekarang pakai wakalah nih, kalau nggak salah saya. Jadi diwakilkan gitu. Itu juga mungkin masukan itu harus bisa digali lebih dalam, karena kalau dia pakai wakalah itu ada poin-poin pentingnya juga tuh yang untuk accountability-nya gitu. Jadi bisa lebih dalam lagi. Karena tadi kan Mbak Susi lihat ada 3 reason ya, trust, terus kepentingan si pembaca laporan keuangan gitu ya, sama satu lagi apa Mbak? Yang nomor 2 tuh, saya lupa. Gitu. Jadi itu yang kayaknya memang kalau wakalah mereka udah yang, oh ya udahlah kan udah saya wakalahkan, terserah kamu mau apa, yang penting ketika saya pergi haji oke, gitu kan. Nah itu juga sepertinya harus harus
dijadikan salah satu poin penting juga gitu, karena ketika mengakadkan ini sebenarnya isu yang serius juga ya Mbak ya. Waktu kemarin kan waktu kita seminar ya, dari BPKH juga sudah menegaskan berkali-kali ada penundaan-penundaan sekarang, kemudian biaya haji yang real dengan biaya haji yang dibayarkan juga ada selisih, di mana disitulah subsidi dari bagi hasil yang selama ini dibayarkan gitu. Sama satu lagi sekarang bukan isu sih, sekarang BPKH kan bank muamalat ya, dengan bank muamalat. Bank muamalat tuh disuntik dananya sama BPKH gitu. Mungkin juga di accountability-nya itu juga bisa dipertajam gitu, karena ketika si BPKH itu berinvestasi, apalagi investasinya di bidang keuangan dan di situ ada resiko juga, berarti kan nanti masuk ke manajemen resiko gitu. Itu sih masukan ya, sorry Mbak, jadi masukan. Soalnya saya kalau nanya kayaknya ini, tapi saya tadi ada beberapa poin yang penting kayaknya, aduh ini mudah-mudahan ini bisa menambah, memperkaya gitu ya kan. Kalau kualitatif itu kan harus kaya ya isinya gitu ya, jadi karena pertanyaan-pertanyaan juga terbuka luas gitu. Terus Mbak, kalau nantinya di situ kan yang mau ditanyain tuh yang terakhir ketika responden, kan respondennya ada pengurus BPKH gitu kan ya, di situ manajemen lah ya. Kemudian ada yang eksternal. Kalau yang eksternal tuh kira-kira siapa aja? User ataukah dia yang udah daftar haji atau siapa tuh Mbak kira-kira? Itu aja deh. Selamat ya, sekali lagi selamat buat Mbak Susi. Mudah-mudahan semangat terus sama aku biar ikut semangat juga. Semangat semuanya, Mbak Erika, Mbak Susi. Iya. Enggak, Mbak Susi mau dijawab? Turnuhun Mbak Erika, aduh Ibu Erika, aduh benar-benar sebenarnya memang tadi yang dibahas sebenarnya benar. Jadi topik-topik yang tadi disebutkan tuh sebenarnya udah diajukan semua tuh waktu awal gitu sama supervisor gitu. Jadi karena juga perlu mengerucut gitu ke beberapa hal. Jadi memang diambilnya yang topik-topik inilah yang jadi highlight untuk akuntabilitasnya, karena nanti tadi pembahasannya nanti akan jadi sangat melebar gitu. Diskusi supervisor sih ini gitu loh Mbak. Jadi benar yang tadi Mbak Erika bilang tuh bahwa memang ada terkait dengan subsidi segala macam. Jadi itu bukan jadi highlight utama, tapi jadi dari tadi di poin nomor 2, distribusi yang tidak seimbang itu adalah salah satu bagian penjelas dari banyaknya porsi apa ya, maksudnya gini loh, kalau Prof. Ahyar dari BPKH bilang bagaimana mengedukasi masyarakat Indonesia terutama jemaah tentang berapa bawah dana yang dibayarkan untuk naik haji itu sangat jauh dari kebutuhan aktual dia pergi haji. Itulah yang menyebabkan bagaimana porsi itu nanti sebenarnya nggak seimbang gitu. Tapi ngambilnya memang bukan yang tadi disebutkan itu masalahnya, tapi ngambil masalahnya dari alokasi porsi yang berbeda tadi. Gitu. Jadi dia masuk ke sana gitu, kurang lebih kayak gitu sih Mbak Erika. Terus juga yang tadi ijarah gitu. Jadi kemarin itu diskusinya adalah intinya adalah bahwa BPKH sebagai perwakilan itu lebih kerana konsep hukum syariah ya. Nah, jadi nggak diambil juga gitu. Jadi poin-poin itu pada saat prosesnya dipilih lah gitu. Jadi sehingga jadinya yang 3 ini gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus yang tadi eksternal itu juga sebenarnya pelebaran karena tadinya kita mau fokus hanya internal aja, tapi setelah sidang tetap di-push untuk eksternalnya juga menjadi sebagian dari pembahasan yang sebenarnya kita agak enggan juga karena PR lagi gitu maksudnya. Cuma memang mau nggak mau dijadikan sebagai komen yang memang harus dilakukan gitu setelah diskusi. Itu nanti dipilih Bu Erika. Jadi kira-kira kan itu banyak tuh stakeholder-nya dan itu kan nggak memungkinkan juga. Jadi nanti metodenya adalah kita akan
ambil skala prioritas gitu. Yang mana ya sampai sekarang sih menunggu progres berikutnya karena ini penelitian kualitatif sebenarnya kurang lebih macam itulah gitu. Jadi terus ke depannya sebenarnya PR-nya masih panjang banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan mohon doanya diberi kelancaran aja sih. Gitu aja. Terima kasih Bu Susi. Ada satu lagi, semangat selalu. ada satu lagi Mbak di chat dari Mbak Ratna, nitip tanya untuk research objektif, tadi tanya to examine, katanya mengarah ke mixed method karena menguji dengan menggunakan instrumen. Mungkin ditanggapi? Sebenarnya pendekatannya instrumen. Instrumen itu sebenarnya yang dimaksud dengan instrumen di sini adalah pendekatan kualitatif itu kan langsung biasanya fokusnya kepada narasumber secara langsung. Jadi yang dimaksud dengan instrumen di penelitian ini itu sebenarnya adalah bagaimana kita merancang satu set eksplorasi kita untuk ditanyakan demi menjawab tujuan penelitian kita sih, sebenarnya itu sih. Jadi instrumen itu lebih ke arah open-ended interview itu kita harus bikin pertanyaan yang semi-struktur question dan itu harus di-draft dulu gitu. Jadi instrumen itu lebih ke arah itu. Jadi nanti prosesnya adalah ya kita memang mengambil interview sebagai menu utama dari penelitian ini beserta dokumen pendukung yang relevan di dalamnya. Tapi cara membahasnya atau cara mengeksplorasi dan menyajikan penelitian itu melalui pendekatannya tetap kualitatif gitu. Gimana caranya saya juga masih belajar. Jadi kayaknya yang bisa saya share cuma segitu aja, mungkin ada yang bisa ikut membantu men-share. Saya juga kurang paham, Bu Ratna mohon maaf. Saya buka barangkali ada yang bisa memberikan pencerahan gitu terkait itu. Saya sambil belajar banget ini kualitatif, benar-benar dari nol gitu. Jadi benar-benar masih belajar. Jadi sebatas yang saya tahu aja deh nih yang di-share. Karena konteks ini adalah sharing, benar-benar sharing gitu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, yang tadi tentang instrumen mungkin saya menambahkan memang instrumen itu tidak selalu bisa tidak selalu bisa diuji dengan kuantitatif ya. Sebenarnya dari kualitatif juga bisa. Mungkin Bu Susi juga bisa ini juga belajar tentang ANP. Tentang ANP itu dari kualitatif pertanyaannya dan memang terbatas dan bisa mendapatkan suatu model gitu ya. Dari metode ANP itu juga mungkin bisa dipelajari. Sama-sama masih belajar sih, Mbak. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Tentu selama membantu untuk proses berjalan, insya Allah dilakukan, Bu. Dan ANP itu ininya softwarenya masih gratis ya. Ya. Lanjut, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan? Asal jangan tanya kapan saya ke haji ya. Masih ngantri. Kalau di negara lain katanya bisa ke haji, di Australia itu pernah dapat cerita dari teman, cepat memang bisa 1 sampai 3 bulan daftar, langsung bisa daftar, tapi memang biayanya langsung agak tinggi juga, sekitar 80 juta. Ya, jadi hampir sama dengan biaya kalau di kita haji haji reguler ya, Mbak. Ya, tapi 80 juta itu memang pelayanannya bagus gitu kan. Nah, sekarang kita juga istilahnya pengennya dengan adanya BPKH mungkin pelayanan haji juga lebih bagus lagi gitu ya. Istilahnya sebenarnya kan kalau misalnya di para negara misalnya Malaysia, dia punya istilahnya wakaf tersendiri, misalnya hotel tersendiri yang bisa menjangkau para jemaahnya sehingga dekat dengan Mekah ya gitu ya, di Mekahnya itu. Dan mungkin Indonesia juga perlu bangun hotel sendiri ya. Yang bisa bangun tuh kalau Aceh ya. Dia kayaknya memang kedepannya begitu deh. Kayaknya kedepannya mungkin akan seperti itu. Orang Aceh aja punya hotel di Arab Saudi untuk menampung jemaah Aceh ya, sehingga dia lebih dekat. Indonesia mudah-mudahan dengan BPKH
bisa bangun hotel di sana atau minimal beli hotel. Insya Allah, amin, amin, amin. Untuk kebaikan. Atau dana SFD ya. Nuhun Bu Susanti. Mau sharing. Oh, silakan Pak Agung Premono, Pak Petrolis, Pak Agung. Iya, makasih Bu Susi, materinya sangat menarik ini kalau bicara tentang haji. Karena ya tadi belum tentu orang yang berangkat sudah meninggal duluan itu, padahal uangnya sudah masuk kan. Ya, memang karena pesertanya banyak ya mungkin, jadi artinya Indonesia ini kan masa mayoritasnya banyak, terus sampai kadang pindah KTP, lihat kondisi yang provinsi mungkin kuotanya masih agak longgar dibandingkan kuota-kuota yang penuh gitu. Seperti tadi juga disampaikan tentang perbandingan dengan tadi Bu Susi Malaysia gitu ya, bahkan saya agak surprise juga kalau Malaysia tuh dikasih uang itunya dana itunya ya Bu, bunganya ya kayak dana di sini. Pengembalian investasi Pak. Nah, pengembalian investasi namanya ya kalau syariah. Nah, yang menarik tadi juga Pak Fir sama Pak Fir, kalau di negara-negara yang minoritas memang negara itu tidak mengurus keberangkatan dan lain-lain. Ini termasuk juga di Jepang. Jadi ini juga sharing. Termasuk saya juga agak nyesel Pak, tapi ya sudah. Nah, rezeki. Tapi artinya di Jepang juga sama seperti yang Pak Fir sampaikan, negara hanya bisa memberikan visa haji gitu ya. Nanti silahkan tiket cari sendiri, penginapan cari sendiri gitu. Itu mungkin artinya menjadi penengah supaya transparansi itu terserah mau pilih yang mahal, mau pilih yang mana, cari tiket sendiri. Yang penting dia negara sudah memberikan otorisasi orang tersebut terdaftar haji. Jadi teman-teman yang manage ya Pak ya. Ya, jadi kalau dia mau nyari pesawat yang paling murah, sampai Jeddah itu nggak masalah gitu. Nah, nanti di sana biasanya ada orang-orang Mesir yang menawarkan jasa-jasa menginap lebih murah. Ya artinya paket tour yang di sana lah, mungkin mahasiswa-mahasiswa yang mereka menjadi mutawif ya yang mengantarkan. Jadi mungkin ini menjadi pemikiran tambahan supaya sorotan kepada BPKH itu tidak terlalu tadi akuntabilitasnya tidak terlalu rendah gitu. Ini hanya usulan saja sih. Saya kira memang tadi yang studi perbandingan tambahan dari tempat-tempat negara-negara lain mungkin diperkuat kali sih. Mungkin itu aja sih tambahannya Bu Susi. Terima kasih. Enggak dalam rangka bertanya, wong saya juga enggak begitu paham sih. Tapi itu sih baik-baik. Makasih Bu Susi. Terima kasih Pak Agung. Langsung dijawab atau? Iya, ini bukan dijawab sebenarnya, bukan cuma diskusi ngobrol. Saya juga sama Pak, nggak terlalu banyak tahu, ini sambil cari tahu gitu Pak. Jadi saatnya diskusi dengan kan kualitatif ya, artinya mungkin narasumber sumber data dari Ibu kan orang-orang BPKH. Artinya BPKH coba dibuka membuka diri bahwa BPKH-nya dalam kapasitas memberikan kuota, dan artinya kalau mau cari tiket dan lain-lain itu silakan kepada orang masing-masing sehingga tidak ada sakwa sangka yang tidak baik kepada BPKH gitu. Saya kira seperti itu sih. Nggak bisa gitu juga Pak Agung, soalnya PPKH itu hanya mengelola atau menanggung-jawabi dananya, uangnya gitu Pak. Tapi kalau operasional itu Departemen Agama. Jadi karena kita mayoritas Muslim dan dari dulunya prosesnya itu kayak ngurusi gitu Pak, semuanya diurusin gitu Pak, nggak kayak waktu kita di Jepang atau di negara-negara yang minoritas Muslim Pak, yang tata kelola sendiri gitu ya Pak, pilih sendiri menunya, ini sendiri menunya gitu. Jadi untuk negara-negara yang dominasi Muslimnya besar, biasanya pengelolaan hajinya itu jadi lebih kayak paketan gitu. Jadi kayak paketan. Tapi ini memang disinggung di dalam pembahasannya sih Pak. Di dalam pembahasan tesisnya ada disinggung terkait itu. Dan untuk tabung haji di Malaysia, mungkin di antara semua mayoritas negara mayoritas Muslim,
yang terbaik itu ya Malaysia dengan sisi yang sama yang apple to apple bahwa dia ngurusi secara mendetil gitu loh Pak. Iya. Cuma masalahnya tabung haji juga kan kena masalah juga nih Pak di beberapa tahun belakangan. Jadi segala keindahannya itu juga ada hadiahnya nih Pak di akhir-akhir tahun ini gitu, dan ini menjadi masalah sampai tahun terakhir itu juga memang permasalahannya itu rugi lah intinya. Kok bisa ngasih untung kepada jemaahnya gitu. Jadi itu jadi isu besar gitu di tabung haji sekarang ini gitu Pak. Jadi memang kalau dijadikan role model juga agak bahaya juga Pak kalau membabi buta gitu. Iya, itu Pak Petrolis duluan kali. Enggak, monggo. Ya, Makasih Bu Susi diskusinya, matur. Silakan Pak Petrolis yang mau bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bu Susi? Belum terdengar Pak. Paulis, kedengeran. Oke. Halo. Kecil tapinya Pak. Belum dengar ini Bung Petro, belum dengar ini. Tes, kedengaran suara saya, Bu Susi? Halo, jelas ya? Ya, terdengar. Baik, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Susi sebagai narasumber, Bu Santi Susanti sebagai rekan sejawat yang menjadi moderator, rekan-rekan sekalian yang terhormat Pak Dekan FE UNJ, Manajer Proyek SFD Pak Jafar Amiruddin, dan kawan-kawan semuanya, para kolega. Mau sedikit blended dengan Bu Susi pada malam hari ini. Sama seperti Pak Agung tadi, mungkin bukan pertanyaan ya, kita sama-sama belajar juga, sama-sama kita mau memberikan share ya yang menggelitik minimal bagi diri saya pribadi. Semoga ini menjadi menjadi diskursus bareng-bareng bagi kita bersama. Membicarakan tentang konteks akuntabilitas dana haji ini memang merupakan suatu hal yang menurut saya sangat masterpiece, di mana apabila bisa membuat hal ini menjadi akuntabilitas, insya Allah yang membuat itu akuntabilitas masuk surga, kan begitu kan? Kenapa? Seperti kita bangun masjid, selama masjid itu digunakan oleh seorang, pahalanya mengalir terus, kan begitu? Nah, sama. Ilustrasinya mungkin seperti yang ada di dalam bayangan saya. Nah, apabila konsep-konsep yang diberikan oleh para handai tolam, para scholar ini mungkin tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Jafar bisa dilirik atau menjadi suatu wahana bagi para pengambil keputusan di pemerintahan. Mungkin siapa tahu sudah setengah kaki Bu Susi sudah masuk surga saat ini, malam ini. Amin. Dan mungkin kita diajak juga ya, itu harapannya. Namun Bapak Ibu semuanya, ada satu hal yang mungkin sedikit saya juga ingin membutuhkan suatu pandangan berbicara mengenai tabungan haji ini setelah di 2018 seperti tadi yang telah diilustrasikan oleh narasumber. Ini telah dikelola untuk porsi keuangannya di luar porsi operasional itu ada di BPKH. Nah, namun yang belum yang saya belum lihat dari sisi global di Indonesianya, bagaimana konsep tentang pelaporannya. Karena di dalam laporan keuangan pemerintah pusat di LKPP saya tidak menemukan porsi dari BPKA itu. Seperti itu. Nah, disinilah yang saya ingin mengetahui apakah ada suatu minimal draft di dalam pelaporan keuangan. Karena kalau kita lihat PSAK 59 yang mengatur tentang PSAK syariah, di mana PSAK syariah itu kan di situ kan kalau kita lihat turunan omnibusnya kan
kalau kita lihat PSAK 1 ISAK ya, PSAK 101 maaf, PSAK 101 itu tentang tentang penyajian laporan keuangan syariah gitu kan. Yang 102-nya tentang murabahah. Kemudian 103 tentang salam itu kan kepastian juga ya. Istisna 4-nya mudharabahah, 5-nya musyarakah, 6-nya ijarah, asuransinya, zakat, sukuk, itu semuanya tentang muamalah semua kecuali zakat. Semuanya seperti itu. Nah, sedangkan konteks dari sekarang setelah di BPKH, PSAK yang dimulai oleh angka depannya 1 di bawah PSAK Syariah 59 itu belum mengatur setidaknya secara spesifik tentang dana titipan. Ini kan kalau kita dulu kan lihat, ini kan sebenarnya dana titipan ya. Orang naruh dana titipan, ketika sudah direalisasikan hajinya, itu direklasifikasi menjadi biaya bagi pemerintah. Tapi ini kan kenapa mungkin juga karena belum adanya pos tentang posisi laporan keuangan ini, sehingga yang akadnya itu adalah dana titipan menjadi seolah-olah bisa dilakukan investasi. Kan ini kan berbahaya, ini mendeviasikan akad itu. Investasi seperti kita ketahui kan di cash flow itu kan berada di urutan kedua setelah operasional kan. Karena investasi itu kalau ada investasi kan belum tentu untung, bisa juga rugi. Beda dengan operasionalnya, baru investasi, baru pendanaan. Itu kan urutan di cash flow. Nah, hal-hal seperti ini yang apabila kita korelasikan secara secara paripurna, ini belum ketemu di dalam konteks PSAK Syariah. Nah, kira-kira menurut pandangan kawan-kawan semua, para kolega, apakah laporan kelolaan tabungan haji BPKH ini bisa tetap disajikan dengan konteks saat ini yang saya sendiri belum, setelah 2018 belum melihat di dalam laporan keuangan pemerintah pusat, karena saya juga belum melihat laporan keuangan BPKH nih, belum dirilis, setidaknya saya belum melihat seperti itu. Dengan laporan keuangannya seperti berjalan sekarang, atau perlu adanya suatu ratifikasi tentang PSAK yang depannya angka 1 di bawah PSAK 59 syariah itu. Kan seperti itu. Yang terakhir kan PSAK itu tentang sukuk ya, PSAK 1110 atau 1111 itu sukuk syariah. Nah, ini yang bagi saya menjadi satu pertanyaan besar, terus terang kawan-kawan semuanya. Apabila ini tidak dikonsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah pusat, berarti kita ini menyerahkan ke suatu badan hukum terpisah dari negara. Sedangkan kita akadnya minta ini adalah dijamin oleh negara. Nah, jadi hal-hal seperti ini menjadi konsideran bersama yang harus kita kita pecahkan bersama, sehingga akuntabilitas yang menjadi konsep tentang pembahasan kita malam ini bisa memberikan breakthrough bagi para pengambil keputusan, setidaknya masuk radar dalam pertimbangan-pertimbangan pengelolaan BPKH di masa yang akan datang. Apakah masih diperlukan BPKH, apakah tidak diperlukan, atau perlu penguatan, atau mungkin direduksi sama sekali. Jadi kan begitu kan kalau kita mau membuat sebuah naskah akademik sehingga menjadi suatu norma hukum positif, entah itu undang-undang, peraturan presiden dan sebagainya. Demikian, ini sebagai urun rembuk saja kepada kita bersama agar menjadi khasanah bersama bagi kita malam ini. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Susi. Ya, terima kasih banyak Pak Olis. Itu tadi
ini mungkin saya menjawab sesuai kemampuan saya ya. Jadi dalam referensi, jadi sebenarnya kan saya memang belum terjun ya ke BPKH gitu. Jadi semua yang saya buat itu berdasarkan semua referensi yang bisa saya akses dan saya dapatkan mengenai BPKH. Tapi ini saya juga tidak, saya terbuka tadi seperti kata Pak Olis bilang bahwa ini diskusi, barangkali ada informasi yang lebih. Saya sangat berterima kasih. Tapi dari yang saya baca gitu, laporan keuangan BPKH itu sebenarnya memang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah, karena memang BPKH ini adalah entitas independen publik yang diberi mandat khusus oleh Pak Presiden Joko Widodo bahwa memang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Gitu. Jadi memang dia independen gitu ya. Dan itu laporan keuangannya sangat bisa diakses oleh publik melalui web officialnya. Nah, jadi sebenarnya itu tadi bahwa banyak sekali orang tidak aware terhadap ketersediaan informasi yang sudah diberikan gitu. Perilaku transparan dan akuntabilitas tuh nggak disadari gitu oleh banyak sekali pihak gitu. Jadi memang apakah perilaku akuntabilitas ini sudah cukup? Ya tentunya pertanyaan itu sebenarnya itu yang paling menjadi isu gitu ya. Sebenarnya apakah output yang sekarang ini sudah memenuhi kebutuhan dari para stakeholder-nya gitu. Jadi itu sebenarnya pertanyaan besarnya gitu yang berusaha mungkin dikulik mencoba memberikan kontribusi lah dari penelitian saya ini gitu. Bahwa bagian dari bagaimana BPKH menyajikan akuntabilitas yang tersaji sekarang dan bagaimana mungkin akuntabilitas yang tersaji ini bisa memenuhi harapan stakeholder-nya. Ya tentunya dalam kapasitas yang memang bisa dipenuhi ya. Standar akuntabilitas itu kan ada yang jelas itu kan yang ketatan peraturan ya Pak ya. Tapi kalau untuk yang standar akuntabilitas secara umum, akuntabilitas seperti apa sebenarnya kan nggak ada definisi secara khusus. Di dalam literatur juga sudah dibilang seperti itu gitu. Jadi kalau untuk laporan keuangan ya sejauh yang saya pahami dari narasi yang saya baca, dia memang tidak digabung atau dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah. Dan waktu saya memahami BPKH juga bahwa banyak hal kejadian karena BPKH ini satu one and only lembaga yang menangani keuangan haji dikasih mandat khusus. Jadi dalam usianya masih sangat belia ini juga memang sangat dipahami oleh para pendiri dan perintis yang dikasih amanah ini bahwa mencari formula dan rumus itu memang sambil infrastrukturnya sambil berjalan gitu. Kalau saya tidak salah menginterpretasi gitu ya Pak Olis, mungkin ada dari banyak sekali audiens bisa memberikan masukan dari yang informasi yang lain gitu. Saya sangat welcome ya, sejauh yang saya tahu, yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share ya itu tadi gitu. Terima kasih Pak Olis, mungkin itu bisa membantu bagian dari diskusi. Mudah-mudahan siapa tahu ada dari anggota majelis dalam diskusi ini yang bisa ikut berkontribusi untuk masalah ini. Begitu Bu Santi. Terima kasih Bu Susi. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Pak Agung Pramono lagi? Ada Pak Ibnu kayaknya tadi itu. Pak Ibnu, silakan open mic. Ada Pak Ibnu? Tadi yang pertanyaan Pak Ibnu sudah dijawab. Saya mungkin kalau masih belum terjawab atau merasa masih kurang jawaban dari Bu Susi, silakan Pak Ibnu open mic saja. Baik, kalau tidak ada mungkin sudah cukup ya. Saya melihat memang salah satu kontribusi dari penelitian Bu Susi ini saya kira memang
tentang bagaimana BPKH itu membangun akuntabilitasnya dalam usia yang masih belia ya, baru tahun 2018 berdiri, 2019 memberangkatkan ya, kemudian 2020-2021 tidak bisa memberangkatkan, berarti masih baru satu kali pengelolaan itu dilakukan oleh BPKH. Saya kira sumbang saran dari penelitian Bu Susi ini akan bisa memberikan nilai tambah bagi BPKH ya. Kemudian dalam rangka lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangannya dan juga akuntabilitas, karena memindahkan dana yang begitu banyak dari sebelumnya dari Kemenak ke BPKH itu juga perlu urusan yang cukup rumit, tapi kemudian dalam 1 tahun BPKH bisa memberangkatkan, itu juga suatu kemajuan gitu ya, tapi memang pengelolaannya masih banyak lagi yang harus dibenahi, seperti yang pernah ada yang cerita bagaimana BPKH mengelola dana haji yang tiba-tiba banyak gitu kan, seperti itu juga perlu banyak dibenahi dan memang perlu saran dari para akademisi juga. Mudah-mudahan penelitian Bu Susi ini bisa memberi masukan yang sangat bagus untuk BPKH. Terima kasih Bu Susi, saya kira cukup ya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bu Susi Indriani atas paparannya yang sangat menarik dan juga kepada Bu Santi yang sudah membantu acara dengan baik. Selanjutnya untuk menutup acara public lecture malam hari ini, kita sama-sama menyimak epilog yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Ari, dipersilahkan. Terima kasih, Bu Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Jafar Amiruddin STMT, selaku Project Manager SFD UNJ. Yang terhormat Pak Agung Pramono, PSD. Yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Dan juga di sini yang terhormat juga Bu Susi, Bu Santi ya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ini berbarengan dengan acara Raker Universitas. Kami menyempatkan karena di sini tampil Bu Susi ya, terkait dengan perkembangan studi lanjutnya di International Islamic University Malaysia ya. Pertama saya ucapkan dulu selamat ya kepada Bu Susi atas progres yang dicapai dalam studinya. Sudah ada progres, sudah coba menyusun proposal ya nih Bu Susi. Proposal disertasi ya dalam penyelesaian studinya di International Islamic University Malaysia ya. Menarik ya judul atau tema yang diangkat Bu Susi tadi, yaitu terkait dengan akuntabilitas ya pengelolaan dana haji di Indonesia. Ini sangat menarik dan sangat sensitif Bu Susi ya. Sangat menarik dan sangat sensitif ya. Sehingga karena menariknya tadi banyak ya pertanyaan ataupun masukan dari Bapak Ibu dosen ya terkait dengan rencana disertasi yang Ibu Susi susun ya. Yang tadi sudah dipaparkan dari permasalahan empiris, kemudian ada riset gap-nya, kemudian ada deskripsi konsep, sampai dengan metodologi ya, yang sudah dijelaskan terkait dengan rencana disertasi tentang akuntabilitas ya pengelolaan dana haji di Indonesia ya. Mudah-mudahan penyusunan disertasi ini bisa berjalan dengan lancar ya, sehingga Bu Susi cepat selesai ya Bu Susi, jangan lama-lama. Karena prodi sudah menunggu ya, supaya segera bisa bergabung di Fakultas Ekonomi kembali ya. Amin Pak, mohon doanya, support. Dan untuk memperlancar dalam penyelesaian studi di sini kan sangat dipengaruhi dengan
kecepatan penyelesaian disertasi yang sudah Ibu coba susun ini ya. Dan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga ya terkait dengan penyelesaian studi ini, terkait dengan disertasi yang coba disusun khusus ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa tema yang Ibu Susiangkan ini kan sangat sensitif ya, sangat sensitif ya. Karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji ya, yaitu yang menyangkut Betul banget, Pak. masyarakat, sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Sehingga ketika ada isu-isu terkait dengan pengelolaan dana haji ini otomatis akan menjadi sorotan banyak pihak ya. Sehingga harus dikelirkan dulu Bu Susi ya. Maksud saya Bu Susi kan harus punya referensi yang kuat dulu ya. Punya referensi yang kuat dulu bagaimana ideal ya, kondisi ideal di dalam pengelolaan dana haji itu seperti apa ya. Kemudian harus jelas juga yaitu fokus dan subfokusnya Bu Susi. Fokus dan subfokusnya harus jelas juga. Di samping itu di dalam nantinya mendapatkan data juga harus diperkirakan Bu Susi. Data itu mudah didapatkan atau tidak ya. Atau artinya data itu bisa didapatkan atau tidak ya. Itu PR besarnya Pak, benar sekali Pak. Jangan sampai Ibu bicara idealis ya, tetapi tadi nanti pada saat mencari data terbentur kesulitan data, ya akan sangat sayang ya sudah berjalan sekian tahap ya, tetapi harus kembali lagi dari awal lagi ya. Sehingga itu harus clear dulu ya, maka tadi di dalam metodologinya sepertinya juga tadi kan belum clear ya. Kualitatifnya menggunakan apa, kemudian langkahnya seperti apa, menjadi informannya siapa ya, kemudian triangulasinya seperti apa ya, dalam metodologi seperti juga belum clear ya. Tetapi tidak apa-apa, Bu Susi, ini sudah suatu progres yang signifikan ya, artinya tetap harus maju terus ya, jangan balik lagi. Terus maju terus ya, sehingga Makanya butuh doa banget Pak dari banyak pihak. Semoga BPKH juga memberikan pintu. Oke ya, karena itu nanti akan sangat berkontribusi ya, sangat positif ya di dalam pengelolaan dana haji. Sehingga saya kira BPKH pun juga akan membuka pintu ya dalam mendapatkan data demi pengembangan atau perbaikan dari pengelolaan dana haji. Ya. Semoga sangat. Saya kira itu Bu Susi dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih Pak Jafar, Pak Agung, Bapak Ibu dosen ya yang telah menginisiasi ya kegiatan pada malam hari ini, sehingga paling tidak ini menjadi support ya Bu Susi dan teman-teman semuanya yang sedang melanjutkan studi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang sedang melanjutkan studi diberikan kemudahan, diberikan kelancaran ya, sehingga bisa menyelesaikan studinya tepat waktu ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya cukup yang bisa saya sampaikan itu. Mohon maaf sekiranya ada yang kurang di dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Vera. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan atas epilognya. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan dosen semuanya atas kegiatan public lecture ke-9 hari ini. Semoga rekan-rekan bisa dimudahkan dan lancar menyelesaikan studi S3-nya sehingga bisa kembali lagi ke UNJ untuk mengabdi. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi public lecture ke-10. Insya Allah yang akan diselenggarakan pada bulan April tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bu Susi. Terima kasih Maaf, Bu Bapak Susi. Ibu semuanya. Udah, Pensiun ya. udah lega. Iya, satu-satu Terima kasih Pak kelar. Ari, Pak Dekan. Pak Dekan, terima kasih banyak Pak Oke. Ari. Mudah-mudahan lancar semuanya kuliahnya. Amin. 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 Terima kasih banyak Pak Ari. Ada kan udah nggak sabar nunggu pada pulang. Izin ya Bapak Ibu. Makasih. Ya, Ya, makasih banyak. kita ketemu di public lecture ke-10. Ya, Amin. insya Terima Allah. kasih banyak Pak Jafar. Ya, Pak Agung, Pak Firdaus. Terima kasih Bu Erika, teman-teman Iya. semua. Pak Jafar, jangan lupa makan-makan ya. Siap. Tarhib Ramadan nanti kita ini. Kalau nggak tarhib kita undang bukber. Amin, amin. Iyalah. Nanti Oke, kita Pak. undang bukber deh untuk kru SFD dan penerima beasiswa yang di Jakarta. Oh, gitu. Boleh, boleh, boleh. Boleh ya itu ya. Ya, Oke, Pak. sampai jumpa Ya. semua teman-teman semua. Makasih. Yuk, pamit semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Mbak Santi. Yuk. Ya. Izin live ya, Bapak semua. Izin live ya, Pak. Pak, izin live boleh ya, Pak ya? Oh, silakan Bu Sisi. Oh iya, makasih banyak Pak Agung. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.